Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di pembelajaran kedua. Nah, untuk pembelajaran kedua, kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian dapat mengetahui tentang laporan keuangan, khususnya untuk pertemuan kali ini mengenai tentang laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Nah, untuk materi pembelajarannya, yang pertama itu ada dasar-dasar laporan keuangan. Yang kedua, ada laporan keuangan laba rugi. Dan yang ketiga, ada laporan perubahan modal. Baik, langsung saja ya. Nah, sebelum kita mengerjakan atau memahami tentang penyusunan laporan keuangan, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, untuk yang pertama ada dasar akrual. Pada dasar akrual, pengaruh transaksi diakui pada saat terjadinya transaksi. Jadi bukan pada saat diterima atau mengeluarkan kas. Nah, misalkan nih, perusahaan itu membeli barang secara kredit. Dasar akrualnya itu diakui pada saat terjadinya transaksi pada hari itu juga, bukan pada saat pengeluaran kas pada hari berikutnya. Yang kedua ada dasar kas. Nah, ini sebaliknya dari dasar akrual. Pada dasar kas, pengaruh suatu transaksi pada saat dilakukan pembayaran atau penerimaan atas transaksi. Jadi diakuinya transaksi itu pada hari berikutnya ketika penerimaan kas. Yang ketiga ada kelangsungan usaha. Nah, di kelangsungan usaha, laporan keuangan disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Jadi, laporan keuangan ini berfungsi untuk melihatkan kepada para investor apakah perusahaan ini layak dijadikan sebagai tempat investor menanamkan modalnya atau tidak. Selanjutnya ada konsep kesatuan usaha. Pada konsep kesatuan usaha, perusahaan merupakan organisasi yang otonom dan terpisah dari pemiliknya. Nah, di sini transaksi perusahaan dan transaksi keuangan pribadinya itu harus terpisah. Lalu ada konsep harga perolehan. Aset harus dicatat dalam laporan keuangan sebesar harga perolehannya. Dan yang terakhir ada konsep mempertemukan usaha. Konsep mempertemukan usaha ini, beban-beban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi hanya dapat diakui jika bertujuan dalam rangka memperoleh pendapatan pada periode akuntansi. Di sini jelas ya, karena suatu perusahaan itu harus memperhitungkan antara beban perusahaan dengan pendapatan perusahaan. Jika beban perusahaan itu lebih besar daripada pendapatannya, maka perusahaan itu akan mengalami rugi bersih. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Suatu perusahaan itu harus mendapatkan pendapatannya lebih besar daripada beban yang ditanggungnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan. Setelah tadi pagi kita membahas tentang kertas kerja, nah urutan selanjutnya dalam siklus akuntansi yaitu laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya atau disebut juga dengan income statement. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya atau income statement merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan pada suatu periode akuntansi. Nah, untuk akun-akun yang terlibat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya ini ada dua akun. Yang pertama ada akun pendapatan dan akun beban-beban. Dalam laporan laba rugi juga terdapat dua bentuk laporan keuangan. Yang pertama, kita lihat ada laporan laba rugi bentuk single step. Nah, di sini ada contoh laporan laba ruginya. Pada bentuk single step, kita menjumlahkan semua pendapatan terlebih dahulu. Di sini ada pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan sewa. Nanti kita jumlahkan penghasilannya.
di kolom ketiga sebesar 60 juta di sini ya. Terus kita catat semua beban-beban. Di sini ada beban gaji pegawai, beban perlengkapan kantor, beban asuransi, beban penyusutan kendaraan. Lalu dijumlahkan dan disimpan pada kolom ketiga nanti. Nah, di sini yang 60 juta jumlah penghasilan atau pendapatannya itu dikurangi jumlah beban. Ini 60 juta dikurangi 50 juta 500, hasilnya 9 juta 500. Ketika pendapatan perusahaan lebih besar daripada beban perusahaan, maka hasilnya kita tulis laba bersih perusahaan sebesar 9 juta 500. Nah, untuk laporan laba rugi yang kedua yaitu bentuk laporan laba rugi multiple step. Nah, pada bentuk laporan laba rugi multiple step ini, kita harus memisahkan antara pendapatan operasional dengan pendapatan non-operasional dan antara beban operasional dan beban non-operasional. Jadi, yang pertama kita harus menjumlahkan dulu antara pendapatan operasional dengan beban operasional, maaf. Nah, lalu yang kedua, kita menjumlahkan antara pendapatan non-operasional dengan beban non-operasional. Hasilnya juga sama seperti yang tadi, yang di single step. Kalian nanti bisa memilih mau buat laporan laba rugi bentuk single step boleh, kalau mau membuat laporan laba rugi bentuk multiple step juga boleh. Next. Laporan perubahan ekuitas. Nah, pada laporan keuangan yang kedua itu mengenai laporan perubahan ekuitas atau modal. Pada laporan perubahan ekuitas atau modal adalah ikhtisar menguraikan perubahan modal pemilik yang terjadi akibat dari operasi perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Untuk unsur-unsur perubahan modal itu ada 4. Yang pertama modal awal, yang kedua, laba atau rugi bersih perusahaan dari laporan keuangan laba rugi. Yang ketiga ada prime atau pengambilan pribadi pemilik perusahaan. Dan yang keempat ada modal akhir. Nah, ini adalah bentuk dari laporan perubahan modal. Yang pertama itu modal awal, modal Tuan Reynaldi pada tanggal 1 Januari 2019. Kita simpan di kolom ketiga sebesar 300 juta. Lalu kita masukkan dari laporan laba rugi yang telah dibuat sebelumnya. Apakah perusahaan itu mengalami laba bersih atau rugi bersih? Di sini laba bersih sebesar 9.500.000. Lalu ada pengambilan pribadi Tuan Reynaldi atau bisa disebut juga dengan pride. Nah, di sini 1 juta. Pride di sini akan mengurangi laba bersih, tetapi ketika perusahaan itu mengalami rugi bersih, maka pride itu dijumlahkan dengan rugi bersih perusahaan. Maka penambahan modal di sini sebesar 8.500.000. Tetapi ketika perusahaan itu rugi bersih dan ada pride-nya, maka di sini dituliskan pengurangan modal perusahaan. Tinggal simpan di kolom ketiga lalu dijumlahkan. Modal Tuan Reynaldi Desember 2019 sebesar ini. Sekian presentasi atau video pembelajaran dari Ibu untuk pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.